Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan kurniakan kepadaku kefahaman. Amin. Halo teman-teman, tetap semangat belajar ya. Kali ini kita akan belajar di tema 6, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Puisi. Puisi adalah sebuah karya sastra yang mengandung unsur irama, ritma, diksi, lirik, dan menggunakan kata kiasan dalam setiap baitnya. Unsur tersebut bertujuan untuk menciptakan estetika bahasa yang padu. Nah, perlu diperhatikan bahwa puisi ada dua jenis, yaitu puisi lama, lebih terikat dengan kaidah aturan seperti jumlah baris, bait dan rima atau irama. Misalnya seperti pantun, gurindam, atau talibun. Teman-teman pasti mengenal jarjid dari Upin Ipin kan? Yaitu adalah yang diucapkan jarjid adalah contoh puisi lama. Kemudian ada puisi baru. Puisi baru itu lebih bebas dan tidak terikat aturan tertentu. Kemudian di bawah ini ada ciri-ciri puisi, di antaranya penulisan puisi dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris. Kemudian diksi atau pilihan kata yang digunakan bersifat kias, padat, dan indah. Jadi sebelum menulis puisi, pengarang akan memilih kata-kata dulu yang sekiranya bisa bersifat kias, padat, dan indah. Kemudian penggunaan majas atau perumpamaan sangat dominan. Misalnya dengan kata-kata seperti indahnya pelangi, seperti indahnya bulan purnama, seperti itu. Kemudian pemilihan diksi mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Dan yang terakhir, setting, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapan. Rima pada puisi. Rima adalah pengulangan bunyi dalam kata atau suku kata yang ada dalam puisi. Keindahan sebuah puisi dapat terlihat dari rimanya. Oleh karena itu, rima merupakan salah satu unsur penting dalam puisi. Berikut ini contoh puisi dengan keindahan rimanya. Pagi yang cerah, kubuka jendela rumah. Tampak halaman yang indah, bunga-bunga mekar merekah. Nah, itu perhatikan. Di bagian akhir ada pengulangan bunyi, yaitu bunyi a, 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 a. Nah, itu yang dimaksud dengan rima. Memahami makna puisi dengan parafrasa. Parafrasa adalah mengungkapkan kembali isi suatu bacaan dengan bahasa kita sendiri dengan tidak mengurangi makna atau pesan dari bacaan tersebut. Jadi intinya teman-teman menceritakan puisinya itu atau isi puisinya itu dengan bahasa sendiri dalam bentuk paragraf. Kalau puisi itu bentuknya bait ya, kalau parafrasa atau parafrasa bentuknya paragraf. Berikut ini langkah-langkah dalam memparafrasekan sebuah puisi. Yang A, membaca puisi dengan cermat dan saksama. B, memahami isi atau pesan yang terkandung dalam puisi. C, menafsirkan kata-kata kias, ungkapan atau majas yang digunakan dalam puisi. Untuk menafsirkannya, teman-teman bisa menggunakan kamus. Kemudian, yang terakhir, menyusun kembali dengan bahasa sendiri dan sampaikan melalui lisan atau tulisan. Jadi bisa diucapkan atau bisa ditulis di buku. Makna puisi. Makna puisi adalah arti atau isi yang terkandung dalam puisi yang dapat dimengerti oleh pembaca. Puisi yang baik adalah puisi yang mampu membangkitkan perasaan pembaca, membangkitkan emosional pembaca, dan membuat suasana puisi lebih hidup.
Pemilihan kata atau diksi yang baik membuat puisi menjadi indah, enak didengar, dan memiliki makna yang mendalam. Bahasa dalam puisi. Bahasa merupakan media untuk menyampaikan ide dan pikiran melalui puisi dengan nada yang indah dan menarik. Makna dari puisi akan dipahami secara utuh dan detail bila bahasa yang digunakan tepat. Berikut ini beberapa ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam puisi. Kalimat dalam puisi dibuat cenderung ringkas, karena itu kita harus bisa menafsirkannya sendiri. Setiap kata bisa mengandung makna yang unik, dan bahasanya bersifat konotatif atau memiliki makna yang bukan sebenarnya. Bagaimana teman-teman? Sudah bisa dipahami? Teman-teman kalau belum paham harus mau membaca LKS ya, agar bisa mengerti lagi. Terima kasih.